Hai sahabat-sahabat semua, jumpa lagi bersama dengan saya Kristi Liman. Pernah nggak dalam hidup teman-teman merasa memiliki satu mental block yang menghalangi teman-teman untuk mencapai kesuksesan? Misalnya, merasa tidak beruntung karena tidak pandai bicara, merasa gaptek sehingga tidak bisa maju, merasa tidak pandai bicara sehingga teman-teman merasa tidak pantas di industri yang teman-teman sekarang sedang geluti, dan berbagai macam alasan lain yang sebenarnya menghambat teman-teman keluar dari potensi teman-teman yang sesungguhnya menuju ke potensi yang lebih tinggi lagi. Di episode kali ini ada 3 orang partner saya yang akan share bagaimana mereka overcome, mereka punya mental block dan bagaimana mereka keluar dari zona nyaman mereka sehingga mereka bisa menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Mari kita saksikan bersama. Weni ini kalau dia dilepas lah di food court, kita suruh dia cari 20 orang atau 100 orang, dia bisa cepet banget. Cuma dia punya kendala adalah kapan sih mulai ngomongnya dan ngomongnya apa, ya. Nah, saya mau minta Weni share. Sekarang dia udah berubah banyak lah. Dia udah berubah banyak, dia berani ya. Dia pokoknya punya keyakinan yang sangat dalam untuk yang namanya produk asuransi dan bisnis asuransi. Silakan Wen. Oke, aku coba share ya. Masalah orang yang rame itu adalah dia tuh biasanya panikan. Kalau kalau disuruh cuman buat kenalan gitu ya, itu sih nggak masalah kayak gitu karena udah biasa ya, mau di mana aja kayak gitu. Memang orang bilang kepo gitu ya. Jadi gampang untuk dapat teman kayak gitu. SKSD Terus ya? SKSD Palapa biasanya. Kau kenal saya Tapi nggak tahu apa-apa kan gitu. Nah gitu. Aku memang orangnya suka berteman kayak gitu. Tapi ya gitu, hanya sebatas berteman aja kayak gitu. Untuk misalnya share sesuatu, biasanya berpikir ya, banyak berpikir kayak gitu. Dulu awal-awalnya aku join asuransi ini ya aku didukung sama suami gitu. Suamiku ya tahu dia kalau tentang produk dia hebat, tentang knowledge-nya dia hebat kayak gitu. Tapi masalah suamiku adalah dia orangnya sangat susah untuk kenal sama orang kayak gitu. Untuk itu ya, apa? Wen? Iya gitu. Kalau aku di kereta api ya senyum-senyum dikit udah jadi temen kayak gitu. Kalau dia buat dia untuk kenal sama orang itu susah banget kayak gitu. Ice breaking kata orang bilang kan, ice breaking gitu. Kalau kalau aku ya mungkin karena senang gaul kayak gitu ya, ke tempat kelompok-kelompok kayak senam, kayak di mana-mana kayak gitu. Kalau udah ketemu teman, kalau nggak rame nggak seru gitu kan. Jadi kalau udah nongol aja, udah hihaha kayak gitu, udah bisa ngobrol gitu. Tapi kalau untuk aku jelasin sesuatu, aku ngerasa, waduh, susah kayak gitu. Untuk menguasai sesuatu tuh susah gitu. Untuk belajar itu gimana ya, udah mental blocknya banyak banget kayak gitu. Karena dalam pikiranku gini, pasti berasumsi dulu. Yang ada tuh asumsi. Tapi kalau kita berkenalan sama orang tanpa tujuan sesuatu kan nggak masalah ya. Jadi mau dia mikir apa juga nggak kepikir sama aku kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada tujuannya, kita kenal sama dia, pasti ada yang nyangkut di tenggorokan gitu. Apa ya, mau mulainya gimana ya? Apa yang harus diceritakan ya? Terus mulai deh, meskipun sudah baca nih skripnya, udah tahu nih ya apa yang harus aku ngomongin kayak gitu ya, tapi begitu udah berhadapan sama orangnya pasti ngeblank dan itu nyangkut di leher gitu, nggak bakal keluar kayak gitu. Yang adanya malah ngomongnya yang lain kayak gitu ya, akhirnya tujuannya nggak tercapai kayak gitu. Nah, belakangan karena suamiku udah nggak nyampur lagi ya, aku fight ya, bersyukur karena ada Christine di sini kasih semangat terus kayak gitu ya. Untuk aku tuh bangkit tuh susah banget untuk ya aku bilang, Tin,
aku tuh gaptek. Wah, aku habis diomelin Christine. Nggak ada yang namanya gaptek, nggak ada yang namanya itu. Semua orang bisa belajar. Tin, aku ini orang ini. Kenapa sih kamu membatasi diri kamu? Katanya bilang, coba kamu belajar. Iya, aku didukung dia banyak kayak gitu. Aku sampai kadang-kadang ya sambil mandi ngomong sendiri kayak gitu ya, seolah-olah aku punya teman untuk berbicara, mikir lagi tadi aku ngomong apa ya sama orang ini, kok dia jawabnya begini ya, udah mulai deh kayak gitu ngomong lagi. Terus tiap kali itu aku beraniin diri untuk ngomong sama mereka ya belajar dari setiap kesalahan yang ada lah ya. Nah sampai akhirnya aku pikir so what gitu. Kenapa aku harus mikir apa yang dia pikir kayak gitu? Kenapa aku nggak berfokus pada pemikiran aku aja gitu? Apapun responnya dia, apapun yang dia katakan, seharusnya tidak menjadi kendala buat aku kayak gitu. Itu sebenarnya pembelajaran buat aku. Kalau seandainya dia jawab kayak gini, ya bukannya itu menambah aku punya menambah aku punya knowledge gitu, nambah aku punya pertanyaan kayak gitu kan. Kalau seandainya aku menghadapi orang yang baru kayak gitu, ya udah aku mulai beraniin diri untuk ketemu orang yang berbeda lagi, memulai lagi dengan hal yang sama tapi dengan cara yang berbeda kayak gitu. Coba lagi ya begitu. Akhirnya aku merasa diriku nyaman dengan apa yang dilakukan kayak gitu. Sekarang kalau berbicara tentang insurance pun aku udah santai gitu, bahkan sambil bercanda, sambil ngobrol sama mereka, selipin kata-kata kayak gitu ya nggak lagi canggung, nggak kayak dulu mikir harus ini ntar dia jawab begini ya, ntar dia begini ya, udah ribet dengan pemikiran sendiri karena asumsi ya. Karena lebih mendahulukan apa yang dia pikir gitu. Jadi kalau sekarang aku nggak mikir lagi dia mau mikir apa hajar aja gitu, ngomong aja sampai ya aku belajar sendiri dari setiap kesalahan yang aku buat kayak gitu. Ya setiap teman yang ada di sini juga pasti akan menemukan hal yang lebih kurang sama nanti di lapangan kayak gitu. Jangan pernah ke trigger gitu dengan mereka punya serangan atau apa gitu. Ya hadapi aja dengan santai gitu, sambil ketawa, sambil itu ya dengerin apa yang mereka ini. Lebih banyak, kalau dulu aku lebih banyak ngomong kayak gitu ya, nggak kasih kesempatan dia untuk aku tanya tapi nggak kasih kesempatan untuk mendengarkan apa yang mereka mau sampaikan, sehingga aku nggak dapet kalau nama orang bilang finding ya, mereka tuh maunya apa sih kayak gitu. Mereka itu mau keperluannya apa sih sebenarnya, apa sih yang dia mau kayak gitu. Kita nggak dapet gitu. Coba belajar untuk mendengarkan. Setelah kita kasih tahu sama mereka, oh ini loh manfaatnya, ini loh. Akhirnya dari respon-respon mereka, seharusnya kita belajar gitu. Kita coba finding apa sih kepentingan mereka kayak gitu, apa yang mereka mau kayak gitu. Jadi dengan begitu kita kan tahu apa yang kita harus beri pada mereka kayak gitu. Dan satu hal lagi, jangan panik, tenang gitu. Orang-orang yang biasanya tuh ibu-ibu kepo, ibu-ibu yang suka gaul itu tuh panikan dengan responnya orang, panikan dengan serangannya orang kayak gitu. Kalau itu tuh lebih banyak tenang, ya dengerin aja, santai, ya respon aja dengan baik apa yang mereka mau kayak gitu. Itu sih yang aku lakukan sekarang ya. Nggak terlalu gimana gitu. Itu aja sih. Thank you Wen ya. Saya kenal dia banget ya. Dulu itu Weni itu dulu punya pilihan ya. Makanya dia merasa oh ya karena ada suami yang menghandle product knowledge, yang membuat proposal, jadi dia membatasi diri dia. Teman-teman tahu ya, seekor gajah pun, gajah sirkus dengan gajah yang dilepas itu beda banget. Gajah sirkus ya udah dia kekuatannya udah sebatas itu aja ya. Tapi kalau gajah yang beneran yang dilepas di hutan itu bisa kuat banget. Nah, kurang lebih seperti itulah. Weni ini gajah sirkus dulunya. Maaf ya Wen, bukan kamu mirip gajah, enggak. Tapi kurang lebih kamu tuh kalau saya gajah apa ya?
Kamu Kalau saya kamu gajah gajah hutan. Iya, dia kekuatannya besar, tapi karena dia dikekang, diikat ya, bisanya ya udah cuma mainin bola aja gitu. Padahal dia tuh bisa melibas, mengangkat pohon, mematahkan pohon. Nah dulu dia punya suaminya yang, jadi dia merasa dirinya nggak bisa lah, product knowledge udah susah lah, karena kan dia backgroundnya bikin kue di dapur ya, bikin masakan. Jadi mainannya bawang dan tepung, sehingga kalau bikin proposal pasti nggak bisa. Ah, udah habis saya hajarlah dia. Nggak ada orang gaptek ya. Nah, ketika dia tidak membatasi dirinya lagi, ya akhirnya dia pelan-pelan keluar kan dari zona zona ketidakbisaannya dia, ya. Akhirnya belajar ke kantor ya, Wen. Dulu kita yang namanya BTP training masih di kantor ya. Kumpul sama komunitas, ya dia bisa lihat ibu-ibu seusia dia banyak sekali yang cerdas-cerdas gitu loh, yang bicara di depan seperti apa gitu kan. Lalu dia mulai belajar bikin proposal. Lama, tapi setiap karena ada kemauan kan jadinya cepet akhirnya ya kan setelah ngerti kan. Lalu apalagi yang saya lihat ya, dia mau menyangkal diri sih ya. Awal-awalnya waktu itu misalnya dia bilang, saya ketemu si A, si B, si C. Oke, habis ketemu apa Wen hasilnya? Bukannya saya mengharapkan dia hasil ya, enggak. Tapi kamu sampaikan message itu enggak? Enggak sempet karena wah alasan banyak banget, karena hujan lah, karena dia udah buru-buru lah, karena nih wah pokoknya excuse-nya banyak banget. Tapi saya tahu waktu itu dia minder, nggak keluar gitu loh. Nah, kenapa? Keyakinannya pun belum terbentuk. Tapi ketika dia membekali diri ya dengan product knowledge yang mulai bagus, ya cara presentasi konsepnya juga bagus, bikin proposal udah lancar, dia terupdate dengan product knowledge, Weni mengalir banget karena ibaratnya berangkat perang, senjatanya ada. Kalau dulu dia tahu dia berangkat perang tapi dia nggak bawa apa-apa, makanya dia ya udah nggak jadi apa-apa gitu ya. Nah happy ya Wen, kamu bisa terobos itu dan akhirnya cara menyampaikan konsepnya pun udah sangat tepat ya, sehingga orang bisa terconvince dengan apa yakin ya untuk kekuatan produk ini bagus sekali ya gitu. Dan Weni orang yang senantiasa bersetia membayar premi asuransinya. Ya, di kala-kala mau susah maupun senang, gampang ataupun susah ya, Weni selalu bersetia untuk membayar premi, sehingga karena dia tahu itu produk bermanfaat sekali buat dia. Dalam kondisi sehat aja, dana kita tight ya, kenceng gitu loh, susah. Itu aja problem loh, apalagi dalam kondisi sakit, nggak ada dana, nggak ada asuransi, kebayang nggak bagaimana? Solusinya, ibarat kata kita mau bayar premi nyicil atau bayar klaim dalam jumlah besar, pilih mana? Ya, pilih bayar klaim premi nyicil atau bayar klaim dalam jumlah besar sekaligus. Semua orang pasti memilih premi cicil. That's why pasti orang itu kalau dia paham, dia understand, dia pasti akan buy in apa yang kita tawarkan. Ya, dan thanks ya Wen, kamu sudah terobos itu ya. Oke. Sebelum ke Excel ada Erin, karena ini masih relate sama Erin. Rin, are you there? Ya, halo, sorry. Oke, aku ini dulu, pin dulu ya. Aku pin Erin dulu, tunggu. Oke, ini Erin. Halo. Sebelum ke Excel, hai ini Erin, aku mau cerita dulu. Erin ini orang yang kita sudah tahu ya, dia sering cerita, dia bagus dalam hal membangun hubungan. Ya, nah, tapi ada satu problem yang orang membangun hubungan adalah gini, bangun hubungan aja terus, nggak ngomong-ngomong. Mau dibawa kemana hubungan ini gitu kan? Udah sabar karena membangun hubungan ya. Iya, nah jadi kita mau minta Erin cerita, Rin, kapan sih momennya Erin tuh masuk ke orang, ya kamu udah merasa, oh ya ini udah momen yang tepat nih untuk ngomong ya, atau nemu apa ya istilah momentumnya gitu loh, untuk kamu ngomong tentang asuransi sehingga orang either beli produk atau join. Sebenarnya tuh nggak ada momen kapan harus ngomong ya. Jadi emang yang tadi kayak si Kristen bilang ya, kita tuh kalau misalnya ngobrol sama orang, kita dekat sama orang, fokusnya jangan ngomongnya jual dan fokusnya tuh mikirnya oh harus jualan, harus dapat komisi. Dan itu kan orang kan ngerasa ya, bisa ngerasa. Jadi kita emang benar-benar build hubungan itu benar-benar pure. Kita emang misalnya kita ngajak ngopi, itu bukan karena kita
emang mau dia join atau kita mau jualan ke dia, tapi murni karena kita sebagai teman gitu loh. Jadi kita emang benar-benar murni mau berteman, dan pas kita ngobrol pun nggak selalu harus ngomong tentang asuransi. Itu satu. Kapan momennya sebenarnya tuh, kalau saya bilang sih jangan dibuat-buat. Jadi pas kita lagi ngobrol apa, kalau emang misalnya pas nih ada topik yang bisa kita masuk, nah kita masuk di sana gitu loh. Tapi jangan dipaksakan yang tadinya kita lagi ngobrolin apa gitu, yang totally nggak bisa kita maksa masuk, kita masukin topiknya tentang asuransi, baik itu penjualan atau sebagai agent gitu loh. Jadi misalnya kita lagi ngomongin arisan, terus kita lagi ngomong kayak, oh ya arisannya kita mau dress code apa, tiba-tiba kita bilang, ini loh jadi agent gini. Nah orang kan jadinya, apaan sih nih orang tuh kayaknya kurang sincere deh, kurang tulus gitu loh untuk ngumpul barengan sama kita. Jadi tuh misalnya kita cari momen, misalnya lagi ngebahas COVID gitu, terus dibilangin, oh iya ada yang cerita nih, oh iya nih tadi kemarin ada temen baru cerita dia temennya kena COVID, terus parah, harus masuk ke ICU misalnya, dan itu total dia mungkin pembiayanya sekian ratus juta atau sekian puluhan juta. Nah itu kita bisa ini momennya kan kita bisa ini ya, kita bilangin, iya emang sih makanya kalau kita sekarang ada asuransi itu ngebantu banget. Nah, itu kan maksudnya ada peralihan masuk waktunya, timing yang tepat gitu loh. Jadi smooth lah ya, transisinya smooth gitu loh, bukannya sesuatu yang sangat dipaksakan gitu. Atau misalnya kita lagi ngomongin produk baru misalnya, atau misalnya kebetulan kita lagi ketemu ada teman emang udah ambil polis sama kita, terus kita lagi mau ngasih polis hari ini ke dia gitu, ada teman yang lain yang ikutan join. Nah kita pas lagi ngasih polis, ya kita bisa secara ini ya, natural kita ngobrol, oh ya ini tadi si A kemarin tuh ngambil polis sama gua gitu, terus dia ambilnya gini-gini manfaatnya, lu gimana, udah punya asuransi belum gitu. Jadi itu benar-benar kita cari momen yang tepat untuk ini ya kita bahas ya. Jadi bukan benar-benar yang kita maksain, karena kalau kita maksain itu tuh bikin orang sebel. Iya. Gitu. Itu menurut saya ya. Terus juga jangan selalu kalau kita ketemu bahasnya asuransi. Itu juga orang ngerasa kita tidak tulus untuk membangun hubungan. Dan yang kita perlu adalah kesabaran. Karena untuk membina hubungan itu perlu proses, perlu orang benar-benar terasa sama kita ya. Emang ini sesuatu yang jangka panjang, tapi plusnya adalah kalau misalnya ada yang mau nyari asuransi, mereka kan kepikir sama kita, itu satu. Terus kalau misalnya ada yang mau tawarin dari asuransi lain, mereka akan langsung info ke kita, gue kemarin ini lo ditawarin dari asuransi ABC gitu, lo ada nggak produk yang kayak begini juga? Jadi mereka juga akan balik lagi ke kita. Terus ketiga adalah kita itu selain jualan ya pasti kalau untuk membina hubungan tuh kita harus servicing juga. Jadi intinya kalau misalnya mereka ada kendala apa, perlu masalah klaim, masalah misalnya untuk ada kendala lah, harus update info lah, harus apalah gitu, kita harus sincerely bantu lah, kita benar-benar bantuin. Jadi jangan cuman pas jualan aja kita kayaknya tuh baik ya sama mereka, tapi setelah jualan juga kita harus bantu mereka juga whatever problemnya mereka. Jadi mereka tuh membina hubungan bukan cuma di awal, tapi berlanjut ya, sampai mereka ada servicing, kalau ada masalah, ada klaim dan sebagainya, itu kita harus bantuin. Dari sana itu mereka akan lebih lebih happy untuk refer kita juga ke teman-temannya mereka. Gitu aja sih. Oke, sip, thank you ya Rin. Jadi memang jurus bina hubungan itu ada satu syarat, yaitu mesti sabar.
Ya, mesti sabar. Jadi teman-teman bisa mix, kita lihat nih siapa yang kita betul-betul jurusnya bangun hubungan, siapa yang kita jurusnya udah main ngomong aja, siapa yang jurusnya kayak saya tadi ya, pura-pura nanya pendapat ya, padahal sebenarnya kita lagi mau jelasin produk. Jadi sebenarnya market kita itu macam-macam karakternya. Dan nggak semuanya harus dengan cara bina hubungan ya, lama banget. Jadi kalau ada yang bisa ditembak, udah tembak aja. Ada yang memang lagi butuh, udah ngomong aja. Yang penting kitanya mau untuk apa ya, konsisten ya, men-sharingkan tentang konsep yang tadi saya cerita kepada orang. Jadi jangan biarkan satu hari berlalu tanpa sharing. Game of number. Bisnis ini benar game of number ya teman-teman. Oke, next kita ke Excel. Oke, Sel, kamu kan closingan di bulan pertama itu awesome ya, Sel ya. Semuanya betul-betul dari hasil postingan di IG Story. Nah, kamu bisa cerita nggak apa sih market kamu kayak apa ya? Dan kalau teman-teman yang punya market yang sama kayak kamu itu mesti ngapain, Sel, supaya yang diceritakan itu tepat sasaran. Silakan, Sel. Ya, Ci. Ya, malam semuanya. Ya, jadi benar aku memang baru dan sejauh ini nasabah-nasabah yang closing sama aku hampir semuanya kecuali adekku, semuanya itu datang dari Instagram aku. Jadi benar-benar mulai dari yang aku kenal, teman aku sampai nggak kenal, yang nggak aku follow. Jadi mereka nge-DM aku, merespon dari story aku, jadi akhirnya jadi nasabah aku dan aku akhirnya harus follow back deh gitu, padahal aku nggak kenal sebelumnya gitu kan. Nah, jadi menurut aku karena aku kan masih belajar sampai sekarang, dan menurut aku melalui sosial media ini adalah salah satu metode yang menurut aku itu paling simple, murah juga karena gratis ya, dan juga paling cepat gitu. Jadi menurut aku ini untuk aku belajar di awal-awal, itu bukan belajar di awal. Menurut aku ini cepat untuk mendapat banyak pembelajaran kayak gitu, karena kita langsung dapat sekumpulan netizen yang karakternya udah lumayan mewakili karakter nasabah di Indonesia ini kayak gitu. Jadi udah cukup untuk pelajaran di awal kayak gitu. Nah, dari sosial media ini sebenarnya kan, ini kan yang aku pakai di awal-awal ini kan sebenarnya, kalau misalnya kemarin Koveni pernah cerita tipe-tipe agent asuransi, ini kan yang tipe poodle ya. Nah, jadi ini adalah aku posting, aku posting sesuatu dan mereka yang nge-DM aku. Jadi aku nggak yang approach ke mereka yang approach aku duluan. Jadi di sini adalah yang mereka yang datang ke aku duluan kayak gitu kan. Jadi memang ini yang paling mudah. Nah, tapi dari netizen atau followers kita itu, mereka tuh ada siapa aja sih? Nah, dari sini aku ngelihat, aku bisa bagi secara umum tuh menjadi lima kategori netizen atau followers atau temen atau ya gitu. Nah, jadi yang pertama yang paling sulit menurut aku ya, itu adalah orang yang pernah punya dia tuh menganggap asuransi itu buruk kayak gitu. Mereka ada stigma negatif tentang asuransi. Entah mereka pernah ditipu, merasa ditipu, mereka pernah punya riwayat yang nggak enak lah, akhirnya mereka pernah tutup polis mereka dan mereka nggak punya asuransi sampai sekarang, mereka nggak percaya asuransi. Itu yang pertama, menurutku itu yang paling susah. Nah, terus yang kedua itu adalah sedikit lebih mudah lagi, mereka tuh nggak tahu asuransi itu apa. Mereka benar-benar belum teredukasi kayak gitu. Nah, terus yang ketiga menurut aku, dia tuh udah teredukasi pentingnya asuransi. Nah, itu udah makin mudah. Nah, terus lebih mudah lagi yang keempat, itu adalah orang yang pernah dia atau mungkin keluarganya itu pernah mengalami kesulitan dan dia belum punya asuransi. Jadi entah dia pernah mengalami sakit kritis, atau mungkin orang tua pernah sakit kritis, pernah kecelakaan, atau mungkin ada keluarga yang meninggal atau apa, dia pernah terbayang, oh astaga ini pentingnya asuransi. Nah, terus yang paling mudah lagi adalah dia benar-benar sedang mencari asuransi kayak gitu loh. Dia benar-benar sedang mencari agent. Nah, dari 5 itu aku membidik tuh yang paling mudah dulu. Nah, kalau aku ngomong itu istilahnya low hanging fruits. Jadi kayak misalnya kalau di sebuah pohon mangga gitu ya, itu tuh buah yang paling gampang diambil yang paling bawah gitu kan, yang paling gampang. Walaupun buahnya di atas juga banyak, tapi yang paling effortless itu kan ada yang paling bawah. Jadi ya low hanging fruits itu istilahnya. Nah, aku pengen membidik yang pertama adalah orang yang jelas-jelas lagi cari asuransi gitu ya. Terus yang kedua yang dia pernah punya riwayat tidak mengenakan gitu ya karena tidak punya asuransi. Terus yang ketiga adalah dia itu sudah teredukasi. Biasanya mereka sudah financial planningnya
lumayan kayak gitu ya, mereka udah ngerti investasi, udah ngerti dana darurat, udah ngerti ya dana pensiun kayak gitu. Biasanya mereka udah ngerti bahwa asuransi itu juga fondasi yang penting kayak gitu. Nah, saya pertama membidik itu dulu. Nah, tapi dari 5 kategori tadi menurut aku ya, di follower aku, dan misalkan dari 100 follower, menurut aku yang paling banyak tuh justru nomor 5 dan nomor 4. Jadi mereka yang punya stigma negatif sama yang mereka belum teredukasi, menurut aku itu di follower aku. Makin ke yang jelas-jelas mencari agent tuh paling dikit. Nah, jadi kelak aku harus kelak aku mungkin harus, aku juga harus meng-approach kategori yang sulit-sulit ini kayak gitu kan. Nah, jadi waktu itu aku memang mikir, aduh langkah awalnya apa yang aku harus posting ya, supaya yang low hanging fruits dapat, tapi yang ini nggak lari dulu kayak gitu. Nah, jadi di awal, aku pertama kali ngepost itu tuh tentang polis pribadi. Jadi aku cuman sharing polis pribadi aku. Aku sama sekali belum bilang kalau aku tuh agent. Jadi nggak yang aku bilang kalau aku agent alias dan silakan hubungi nomor di bawah ini, anak aku belum, karena aku kan masih baru ya, itu postingan pertama aku. Jadi aku murni sharing polis pribadi, manfaat aku apa aja, dan premi aku berapa, kayak gitu. Nah, jadi dari situ, aku sambil edukasi, jadi di situ pentingnya aku tuh harus, karena aku memang agent, jadi aku juga sharingnya tuh juga harus berbobot ya. Jadi di situ benar-benar nunjukin kalau kita tuh paham, tapi nggak sevulgar itu kalau kita tuh agent kayak gitu loh. Jadi kita harus tunjukkan bahwa kontennya tuh berkualitas, tapi yang nggak menunjukkan bahwa kalau aku tuh agent banget kayak gitu, yang kayak bener-bener ketahuan banget kalau aku tuh agent, padahal aku masih baru kayak gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi dari awal-awal itu aku share polis pribadi. Nah, terus kemudian aku kan pengen mereka respon kan. Nah, di sini aku belajar bahwa setelah aku sharing sesuatu yang sangat general itu ya, tentang polis pribadi, terus kemudian aku pikir, aduh gimana ya caranya aku supaya dapat respon kayak gitu kan. Nah, kan teman-teman mungkin sudah tahu ya, kayak banyak tuh istilah kayak pengen tahu lebih lanjut, swipe up kayak gitu kan, atau misalkan ya swipe up lah, itu paling gampang. Kenapa? Karena dengan swipe up itu tuh kan gampang ya, tinggal jempol kita di shoot kayak gitu doang kan. Nah, jadi bandingkan kalau misalnya orang-orang yang misalkan, kalau misalnya mau tahu lagi, ini ya nomor handphonenya 0812, nah itu tuh mereka harus effort keluar dari Instagram, ketik nomor handphonenya, aduh lupa berapa, balik lagi, nah itu tuh effort. Dan juga misalnya diklik websitenya di sini kayak gitu-gitu kan, ini websitenya ya, terus kita harus hafalin, terus buka browser, nah itu tuh effort. Karena menurut aku, follower aku tuh banyak orang-orang yang mager gitu loh. Jadi itu tuh suatu hal yang sangat mager, makanya GoFood dan GrabFood laris banget, karena ya banyak orang yang mager. Nah, jadi cuman kalau mau swipe up itu kan ada harus minimal 10.000 followers kan, itu nggak mudah. Nah, strategi yang aku pakai adalah aku memakai fitur-fitur yang ada di Instagram, yang bisa buat kolom-kolom yang intinya tuh sangat effortnya tuh seminimal mungkin yang perlu dilakukan oleh follower aku untuk ngasih feedback. Nah, jadi aku bisa kasih kolom yang kayak chat di sini, atau misalkan mereka hanya perlu polling atau apa, paling nggak kita interaktif kayak gitu. Bahkan nge-DM aja itu tuh cukup agak lumayan effort, harus kita tuh harus masuk ke dalam pikiran bahwa nge-DM kayak gitu. Kayak nge-DM tuh berarti udah harus melakukan sesuatu kayak gitu. Tapi kalau cuma polling kan klik doang, ngetik yang ada di kolom, klik doang langsung ketik kayak gitu loh. Tapi kalau nge-DM tuh seolah-olah ini udah personal langsung ke akun pemilik Instagram kayak gitu. Jadi aku berusaha mungkin menghilangkan resistensi itu kayak gitu. Nah, terus ya udah dari postingan itu aku tetap akhirnya yang aku lakukan adalah yang di postingan terakhir aku, yang akhirnya aku dapat beberapa list nama yang bisa aku terus sampai sekarang, itu adalah aku nanya, ini polis pribadi aku dengan premi sekian-sekian dan manfaat sekian-sekian. Kalian mau nggak dihitungin kalau kalian tuh premi berapa? Nih ya, aku buat kolom gitu, terus nama dan tanggal lahir udah. Nah, di situ ternyata aku kaget, banyak banget yang langsung tulis nama dan tanggal lahir kayak gitu loh. Nah, walaupun mereka tulis nama dan tanggal lahir, kalau aku langsung bikin proposal kan itu juga nggak benar ya secara kaidah, karena kita belum tahu manfaat mereka apa, kita belum tahu mereka tuh siapa, kita belum tahu budget mereka berapa ya kan. Tapi di situ tuh aku paling nggak sudah punya sesuatu kita udah punya suatu topik untuk dibicarakan di awal kayak gitu. Jadi pada saat aku udah bikin polis dengan proposal yang masih kira-kira,
baru dari situ mereka kan bingung, aduh ini apaan istilahnya, mereka banyak istilah yang belum paham kayak gitu, masih awam banget ini istilah-istilah asuransi nggak ngerti. Nah baru dari situ aku ajak kayak, oh ya nih, aku call ya gitu kan biar lebih paham. Padahal pas oke jam 9 bisa ya, terus 8.55 aku remind lagi, udah bisa ya ini ya, aku kasih link Zoom. Jadi aku nggak call. Jadi kayak, oh link Zoom banget nih. Iya, jadi kalau misalnya ada apa-apa aku bisa share screen. Jadi kayak dalam tanda kutip menjebak gitu ya, padahal itu ternyata aku mau presentasi kayak gitu kan. Nah jadi dari situ mereka sih sebenarnya nggak masalah ya. Jadi begitu aku kasih link Zoom ya udah nggak apa-apa. Mereka kan tinggal matiin kamera aja, cuma dengerin kayak gitu kan. Akhirnya ya udah, baru dari situ aku presentasi, aku sharing secara berurutan yang benar ya, jadi benar-benar dengan presentasi yang menurut urutan yang benar, terus baru di akhir aku tanya mau manfaat apa, budget berapa, dan lain sebagainya, kayak gitu Ci. Oke. Keren Sel ya. Tuh teman-teman, anak muda gayanya beda lagi. Low hanging fruit gitu kan. Engagement. Bagi yang bingung, nanti kita bolehlah bahas satu pertemuan tentang bagaimana promosi dengan menggunakan Instagram ya. Nah, tapi satu hal yang saya belajar adalah Sel, kamu punya market ya, kamu tahu marketmu siapa dan kamu tahu gimana cara ngebidiknya dengan stylemu gitu ya, dan itu powerful. Nah, balik lagi ke lima karakter nasabah yang kamu tadi kelompokkan dari orang-orang yang kita balik lagi. Tadi mungkin teman-teman ada yang bingung. Jadi Excel selalu cerita pakai story, dia mengakhiri story-nya itu dengan satu pertanyaan yang membutuhkan interaksi dari followersnya, yaitu ini loh polis aku dengan manfaat warisan 1 miliar, rumah sakitnya cover 1 bed VIP, ya kan, uang tunai sakit kritis 1 miliar, preminya berapa ya kira-kira, tebak ya, gitu kan, kira-kira begitu ya Sel ya, yang aku baca ya. Nah, jadi dia bikinlah menggunakan feature di Instagram yang isi-isi itu loh ya, geser-geser itu, pokoknya adalah kalau teman-teman main Instagram pasti paham. Nah, habis itu pada mulai ngisi kan, pada menebak. Nah, habis itu dia lempar lagi satu pertanyaan, pada mau tahu nggak kalau teman-teman di usia teman-teman itu preminya berapa ya? Silakan isi. Jadi ada satu lah type something atau apalah gitu ya, menunya itu ya. Nah, isi. Nah, jadi dari itu dia mendapatkan leads atau daftar nama yang datang sendiri gitu kan, yang datang sendiri. Nah, dari situ kamu mengkelompokkan menjadi 5 ya Sel ya. Yang pertama yang memang agak-agak punya pengalaman pahit sama asuransi. Jadi mereka ceritanya apa? Ngeresponnya apa? Komplain gitu. Jadi mereka nggak komplain, tapi aku bisa lihat dari postingan mereka. Contoh waktu ada kasus-kasus perusahaan sebelah gitu ya, mereka nge-screenshot berita terus di-share kayak untung nggak punya asuransi, udahlah nggak usah ya, kayak gitu-gitu loh Ci. Kayak aku ngeliatnya gitu kan. Nah jadi aku udah mikir oke lah, banyak orang yang masih berpikiran seperti itu kayak gitu kan. Dan juga banyak juga orang-orang yang mereka tuh belum teredukasi penting asuransi. Jadi mereka udah punya saham, udah main saham, main Bitcoin, kripto dan lain-lain sebagainya, tapi mereka belum punya dana darurat, belum punya asuransi. Jadi kan itu mereka mindsetnya udah salah kayak gitu-gitu kan. Nah jadi aku masih belum membidik secara spesifik untuk segmen yang seperti itu. Jadi aku memang benar-benar karena yang paling mudah dulu ya, aku cari benar-benar orang yang itu udah teredukasi penting asuransi, yang hot yang hot istilahnya kayak gitu. Nah baru dari respon-respon itu tuh macem-macem. Ada yang kayak, oh iya boleh minta tolong nggak Sel, aku nih kemarin baru ditolak Allianz karena aku waktu ngajuin pas lagi sakit, baru habis operasi tiroid, boleh nggak ngajuin lagi? Itu satu. Ada lagi yang responnya, serius manfaatnya 1,5 juta premi, dapat manfaat segitu. Aku di perusahaan hijau, premi aku 1,3 dan manfaatnya cuma segini kayak gitu. Itu juga, dan akhirnya dia closing. Terus aku udah pernah sharing juga kayaknya. Terus ada juga yang kayak dia apalagi ya, serius murah banget kayak gitu kan. Jadi ada yang bilang serius mahal banget, ada macam-macam lah kayak gitu. Jadi tapi paling nggak dari situ kita udah mulai punya topik awal pembicaraan dan bisa kita terusin kayak gitu. Ya, good ya. Oke. Yang pertama itu hot, tinggal udah bikin proposal, diskusi. Kategori ketiga, keempat sih ya, keempat, kelima lah yang ada kepahitan, ada komplainan, itu saatnya kita menjadi pendengar yang baik. Kalau ilmu people skill-nya Coffeny ya,
itu saatnya kita agree dengan mereka, kita accept, karena itu kan pengalaman mereka, ya, kita agree aja dengan mereka, kita dengarkan, dan kita samakan frekuensi dengan mereka. Mereka pasti akan senang. Nah, satu pesanku ya, kita kan nanti lama-kelamaan nih, kita kan akan dibekali banget sama Alliance dengan financial literacy ya, pengetahuan-pengetahuan tentang keuangan, contoh nanti apalagi ikut kelas MDRT mentoring, itu akan diajarin banget cara financial check up ya. Nanti ada juga kursus-kursus kayak RFP, CFP, itu terserah teman-teman mau ambil. Ya, terus kan kita selama kita mau terus belajar, akan banyak banget pelatihan-pelatihan yang memperdalam financial literasi kita. Nah, contoh kripto, koin. Aku juga dulu karena aku pernah ditipu investasi habis 300-an juta, aku tuh trauma. Jadi nggak mau lagi yang namanya investasi yang aneh-aneh. Nah, nggak aneh pun aku udah nggak mau saking traumanya ya. Tapi sejak belakangan ini kan pembicaraan tuh tentang kripto lah gitu kan, tentang investasi saham, terus pas saham anjlok, pada nanya kan, kita mau main apa nih? Mau equity, mau money market, mau fixed income, mau apa? Kalau kita nggak ngerti, itu kurang asik ya, kurang menunjukin kita sebagai pebisnis financial dan keuangan yang profesional. Jadi mau nggak mau aku belajar. Akhirnya aku main saham, beli saham lah ya, pakai aplikasi-aplikasi online yang sekarang lagi marak banget ya. Dan akhirnya benar keasikan, cuan tipis gitu ya. Cuan tipis, tapi aku ketika ngomong sama orang jadi nyambung banget. Nah, kemarin di grup SMP ku tiba-tiba pada ngomongin tentang kripto. Tahu ya, kripto yang lagi Cina ngeban itu kan kripto ya, jadi akhirnya kelabakan sehingga Bitcoin harganya anjlok karena pemerintah Cina betul-betul ngeban perdagangan kripto di Cina. Nah, untung ya aku udah membekali diri dengan pengetahuan seperti itu, dan suamiku main kripto, jadi aku ngerti. Jadi pas itu diskusi panjang lebar, mereka bilang kalau di asuransi bagaimana. Wah, itu aku nyamber langsung langsung cerita lah beda investasi dan asuransi dan bla bla bla. Jadi di situ financial literasi kepake banget. Bayangkan jika aku tetap hanya seorang agen asuransi biasa yang apa-apa taunya ya udah alias aja. Nah, nggak bakal nyambung gitu kan, dan nggak akan memelekkan mata mereka. Oh iya ya, ternyata berteman sama Christine nih nggak cuma ngomongin asuransi alias loh, tapi dia bisa memberi benefit ya ke kita tentang investment yang baik itu sebenarnya gimana, asuransi itu sebenarnya peruntukannya untuk apa ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk market tipe 45 kita semua perlu untuk menambah literasi keuangan kita ya. Terus belajar, ada kursus-kursus atau apa, nanti kita bisa belajar, baca-baca buku dan sebagainya. Oke? Sip, thank you Excel ya. Teman-teman, ada yang mau bertanya?